Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada Bapak Prajanto selaku dosen mata kuliah Grafika Komputasi Visual yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Devin Janursiaan dengan NIM 2406012114158, dan ada juga rekan saya yang bernama Fikri Baswara Anda Nawari dengan NIM 240606111414122, dan juga ada Farel dengan NIM 240601211300062. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transformasi tiga dimensi yang dari objek yang sudah kami buat. Untuk topik yang akan dibahas, kita akan membahas tentang pengertian transformasi tiga dimensi, lalu selanjutnya ada pengertian jenis transformasi yang dipilih, lalu selanjutnya ada perhitungan, dan terakhir visualisasi dalam OpenGL. Next. Jadi transformasi tiga dimensi itu adalah dalam ruang dua dimensi, suatu titik akan berada pada suatu posisi yang dinyatakan oleh dua sumbu. Umumnya kita sebut sumbu X dan sumbu Y. Dalam ruang tiga dimensi, terdapat sumbu ketiga yang biasanya kita sebut sumbu Z. Demikian pula, kita dapat memanfaatkan sistem koordinat homogen sehingga dalam ruang tiga dimensi direpresentasikan sebagai matriks kolom X, Y, Z, H. Next. Transformasi-transformasi geometris yang dasar di ruang tiga dimensi sama halnya dengan di ruang dua dimensi. Rotasi kita perlu membedakan rotasi terhadap masing-masing sumbu. Refleksi adalah terhadap bidang-bidang XY, YZ, atau ZX. Shear adalah terhadap dua sumbu, misalnya X dan Z. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fikri Baswara. Baik, untuk selanjutnya, matriks transformasi umum 3D dinyatakan sebagai matriks 4x4 sebagai berikut, di mana A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah elemen yang berpengaruh terhadap transformasi linear. Lalu untuk PQR adalah elemen yang untuk proyeksi dan perspektif. Lalu LMN adalah elemen untuk translasi pada sumbu X, Y, Z. Dan yang terakhir S adalah elemen untuk overall scaling. Next. Berikut adalah visualisasi dalam OpenGL. Di sini kami membuat bentuk balok di mana koordinat A adalah 0,0,1,1, lalu untuk B 2011, C 2001, D 0001, E 0311, F 2311, G 2301, dan yang terakhir H 0301. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Baik, untuk selanjutnya adalah source code dari bentuk awal. Yang pertama, kita harus membuat objeknya itu, kita beri nama dengan objek, lalu kita realisasikan di OpenGL dengan void object, lalu kita bentuk komen, yaitu bentuk awal, dengan sisi kanannya kita bentuk 4 vertex atau 4 sudut, yaitu dengan ada vertex pertama 2, 2, 0, 1, 1, vertex yang kedua ada 2, 0, 0, 1, vertex yang ketiga ada 2, 3, 0, 1, dan vertex yang keempat ada 2, 3, 1, 1. Untuk sisi kiri, kita buat juga 4 vertex. Dengan vertex yang pertama ada 0, 0, 1, 1, vertex yang kedua ada 0, 0, 0, 1, vertex yang ketiga ada 0, 3, 0, 1, dan vertex yang keempat ada 0, 3, 1, 1. Lalu untuk sisi yang bawah ada 4 vertex juga, yaitu yang vertex pertama 0, 0, 1, 1, vertex yang kedua 2, 0, 1, 1, vertex yang ketiga ada 2, 0, 0, 1, vertex yang keempat ada 0, 0, 0, 1. Lalu untuk sisi atas ada 4 vertex juga. Yang vertex yang pertama ada 0, 0, 1, 1, vertex yang kedua ada 2, 0, 1, 1, vertex yang ketiga ada 2, 0, 0, 1, vertex yang keempat ada 0, 0, 0, 1. Lalu untuk sisi yang belakang ada 2, 0, 0, 1, sisi yang kedua ada 2, 3, 0, 1, sisi yang keempat ada 0, 3, 0, 1, lalu untuk vertex yang keempat ada 0, 0, 0, 1. Lalu untuk sisi depan ada 4 vertex juga, yaitu 2, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 1, dan juga 0, 0, 0, 1. Semua ini kita buat dengan GL plus matrix dan juga pop matrix untuk memblok sisi-sisi untuk yang kubus yang kita buat.
Untuk selanjutnya, transaksi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikri Baswara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi translasi. Untuk pengertiannya sendiri adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Memindahkan tanpa mengubah ukuran dan tanpa memutar. Kata kuncinya transformasi ke arah yang sama dan ke jarak yang sama. Berikut adalah rumus dari translasi. Di sini kami akan mentranslasikan dengan koordinat 2, 3, 2. Jadi untuk rumus translasi, TX kita masukkan dengan 2, TY kita masukkan dengan 3, dan TZ kita masukkan dengan 2. Untuk X, Y, Z mengikuti dari koordinat yang sudah kami buat. Berikut adalah cara translasi yang sudah kami buat. Untuk contohnya sendiri, koordinat A, caranya yaitu pertama-tama kita akan mengkalikan 1 dengan baris 1 dengan kolom. Lalu yang pertama kita akan mengkalikan 1 dengan 0, 0 dengan 0, 0 dengan 1, lalu yang terakhir 2 dengan 1 akan menghasilkan X aksen 2. Untuk selanjutnya sama dengan seperti cara yang tadi, kita mengkalikan baris 2 dengan kolom, 0 dengan 0, 1 dengan 0, 0 dengan 1, lalu yang terakhir 3 dengan 1 menghasilkan Y aksen 3. Yang untuk koordinat Z, kita akan mengkalikan baris 3 dengan kolom, 0 dengan 2, 0 dengan 3, ditambah 1 kali 1, ditambah 2 kali 1 menghasilkan koordinat 3. Untuk yang koordinat B dan selanjutnya sama seperti cara yang sudah saya jelaskan di koordinat A tadi. Lalu untuk koordinat B menghasilkan koordinat 4331, koordinat C menghasilkan 4321, koordinat D menghasilkan 2321. Lalu untuk koordinat E menghasilkan koordinat 2631, F 4631, G 4621, dan yang terakhir H 2621. Selanjutnya kami akan menjelaskan visualisasi translasi. Jadi untuk visualisasi ini terlihat dari belakang. Jadi kubus yang berwarna hijau adalah kubus awal, lalu yang berwarna biru muda adalah posisi terakhir. Di mana kubus bergeser kanan sebanyak 2, ke atas sebanyak 3, dan ke depan sebanyak 2. Karena ini dari belakang, jadi terlihat terbalik. Untuk selanjutnya scaling akan dijelaskan oleh Devin. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang transformasi scaling. Jadi transformasi scaling atau perkalian adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek dengan faktor skala tertentu terhadap suatu titik acuan. Next. Berikut adalah rumus dari scaling. Di sini kami menggunakan koordinat 232 sebagai titik scaling. Jadi untuk titik koordinatnya langsung kita masukkan saja ke XX, SY, dan SZ. Lalu untuk X, Y, Z-nya mengikuti dari koordinat yang kita gunakan. Next. Untuk contohnya sendiri, koordinatnya yaitu kita ambil titik A ya. Titik A dengan koordinatnya yaitu 0, 0, 1, 1. Yep. Lalu kita scaling menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini kita akan mengalihkan titik 2, 2 dengan 0, 3 dengan 0, 2 dengan 1, 1 dengan 1. Sehingga menghasilkan koordinat baru 0, 0, 2, 1. Lalu untuk titik lainnya seperti titik B, kita menggunakan cara yang sama dan menghasilkan koordinat baru yaitu 4, 0, 2, 1. Untuk titik C juga kita menggunakan cara yang sama dan menghasilkan jadinya 4001, dan untuk titik D
kita juga menggunakan cara yang sama dan menghasilkan koordinat baru yaitu 0, 0, 0, 1. Next. Untuk titik E juga sama, kita menggunakan cara yang sama. Jadi menghasilkan koordinat baru yaitu 0, 9, 2, 1. Lalu untuk F, kita juga menggunakan cara yang sama dan menghasilkan koordinat yang baru menjadi 4, 9, 1, 1. Lalu G menghasilkan koordinat baru yaitu 4, 9, 0, 1. Dan H 0, 9, 0, 1. Next. Untuk visualisasi bentuk scaling ini adalah tampak belakang ya, tampak belakang dari scaling yang kalau kita scalingkan gitu dari koordinat yang 232 itu, maka jika dilihat dari tampak depan akan terlihat lebih maju ke kanan dan lebih ke atas. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Farel. Dipersilakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi dengan memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat-sifat pencerminan pada cermin datar. Berikut adalah contoh dari refleksi, yaitu untuk objek 2 dimensi. Berikut ada perhitungan dari refleksi. Untuk faktor atau koordinat yang kita pilih adalah 232, dengan 2 adalah koordinat X, 3 adalah koordinat Y, dan 2 adalah koordinat Z. Rumus dari refleksi bisa kita lihat di samping ini dengan perkalian matriks 4 kali 4, yaitu dengan X-nya itu min 1, 0, 0, 0. Rumusnya, untuk yang Y-aksen itu ada 0, 1, 0, 0. Untuk baris Z, 0, 0, 1, 0. Dan untuk baris yang paling bawah, 0, 0, 0, 1. Lalu kita kalikan dengan X, Y, Z, yaitu koordinat awal yang kita tentukan. Ini adalah perhitungan refleksi dari kubus yang sudah kita buat. Untuk koordinat A, masukkan saja koordinatnya 0, 0, 1, 1. Lalu kita kalikan min 1 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu terakhir 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu dihasilkan titik baru yaitu 0, 0, 1, 1. Untuk yang B juga sama seperti cara yang A. Kita langsung kalikan saja. Yang X, min 1 dikali 2 yaitu min 2. Mohon maaf sebelumnya karena ada yang bekerja di luar, jadi suaranya masuk. Lalu untuk yang Y-aksen, 1 dikali 0 yaitu 0. Untuk Z-aksen, 1 dikali 1 yaitu 1. Dan untuk yang paling bawah, 1 dikali 1 tetap 1. Jadi menghasilkan titik baru yaitu min 2, 0, 1, 1. Sama juga seperti yang sebelumnya. Untuk koordinat C, min 1 dikali 2 menghasilkan min 2 yaitu untuk X-aksen. 1 dikali 0 menghasilkan 0. Lalu yang Z-aksen 1 dikali 0 menghasilkan 0. Lalu titik bawah 1 dikali 1 menghasilkan 1. Jadi akan menghasilkan titik baru dengan koordinat min 2, 0, 0, 1. Untuk yang D, sama juga caranya. Kita langsung kalikan saja. Min 1 dikali 0 hasilnya 0. Lalu untuk yang Y-aksen 1 dikali 0 hasilnya 0. Z-aksen 1 dikali 0 hasilnya 0. Lalu untuk yang paling bawah 1 dikali 1, sama seperti yang lain, menghasilkan 1. Sehingga koordinat barunya didapat 0, 0, 0, 1. Begitu juga untuk titik yang selanjutnya, yaitu E. Untuk X-aksennya, min 1 dikali 0 menghasilkan 0. Y-aksennya itu 1 dikali 3 menghasilkan 1. Z-aksennya 1 dikali 1 menghasilkan 1. Lalu titik bawahnya tetap 1. Sehingga 1. Untuk titik F, min 1 dikali 2 menghasilkan min 2 untuk X-aksen. Untuk Y-aksen 1 dikali 3 menghasilkan 3. Untuk Z-aksen 1 dikali 1 menghasilkan 1. Dan titik bawah tetap 1. Sehingga titik F-aksen akan menghasilkan koordinat min 2, 3, 1, 1. Untuk yang G, X-aksen bisa dikasih 1 dikali 3 jadi 3. Z-aksen 1 dikali 0 menghasilkan 0. Lalu yang titik bawah tetap 1. Sehingga menghasilkan titik baru min 2, 3, 0, 1. Untuk titik yang terakhir, titik H, kita langsung kalikan saja. X-aksennya min 1 kali 0 menghasilkan 0. Y-aksennya 1 kali 3 menghasilkan 3. Z-aksennya 1 dikali 0 menghasilkan 0.
Lalu titik bawah tetap 1, sehingga menghasilkan titik baru dengan koordinat 03, 01. Berikut adalah visualisasi langsung dari OpenGL yang sudah kita buat dengan faktornya tadi 2, 3, 2. Ini adalah tampak belakang dari kubus yang sudah kita buat. Jadi aslinya itu kubus yang hijau adalah kubus yang awal, berada di kanan, dan juga pencerminannya atau hasil dari refleksinya itu digambarkan dengan kotak yang kuning yang berada di sebelah kiri. Kalau kita lihat dari tampak depan. Jadi kalau kita lihat dari tampak belakang, menghasilkan kubus awal yang berwarna hijau di kiri, dan juga kubus yang sudah kita refleksikan yang berada di kanan dengan warna kuning. Untuk menyimpulkan semua transformasi yang sudah kita buat, ini adalah gambaran dari visualisasinya dalam OpenGL yang sudah kita buat bersama. Yang pertama ada translasi dengan bentuk awal yaitu kotak yang hijau. Ini adalah tampak belakang ya semuanya dalam untuk yang kita buat. Lalu selanjutnya ada yang sudah ditranslasikan dengan warna biru muda terdapat di sebelah kanan atas untuk tampak depannya. Lalu untuk selanjutnya ada transformasi scaling. Untuk bentuk awalnya adalah yang hijau, dan yang sudah di scaling itu berwarna merah muda atau pink. Lalu untuk transformasi selanjutnya ada refleksi dengan tampak depannya itu kotak yang hijau atau kotak awal berada di sebelah kanan, dan juga kubus yang sudah direfleksikan ada di sebelah kiri dengan warna kuning. Dan yang terakhir adalah bentuk awal dari kubus yang sudah kita buat. Untuk materi mungkin segitu saja. Akan saya kembalikan kepada moderator, yaitu Devin. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami seperti perkataan dan lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan dan akan saya ucapkan terima kasih. Stop record.